Aku percaya pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita adalah membuat kita merasa kasih Allah. Dia memenuhi kasih-Nya setiap hari yang memampukan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang bersalah kepada kita. Kalau orang hidup menurut roh, dia akan menyangkal dagingnya. Dagingnya tetap ada, pikiran jahat tetap masuk. Contoh, istri yang sudah bersuami. Apakah tidak bisa melihat pria lain yang lebih tampan dari suaminya? Lebih menarik, lebih baik? Pasti bisa. Pikiran jahat apakah tidak ada? Pasti ada. Tetapi orang yang hidup menurut roh menyangkal dagingnya. Makanya kalau kita lihat wanita cantik, pria-pria khususnya, lihat aja sekali, jangan 2 kali. Karena pandangan yang kedua udah bahaya. Orang yang hidup menurut roh, dia akan hati-hati. Jangan sampai mencobai dirinya sendiri. Tanda orang dipimpin roh Allah, dia akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi bila hati berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil kepadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada di dalam kita dimerdekakan dari ikatan dosa, dari belenggu dosa yang selalu membuat kita selalu jatuh bangun. Kita punya ikatan yang selalu membuat kita berhutang. Ada habit yang berulang, jatuh bangun di tempat yang sama. Contoh, ngomong jorok terus, kasar sama istri, judi terus, mencuri, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu dipenuhi roh Allah ketika ia berbalik sama Tuhan, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Justru dipertanyakan kalau orang bilang gini, "Enggak kok, aku sudah tobat." Tapi pelan-pelan. Yang aku yakin, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Masalahnya, apakah hati kita berbalik kepada Tuhan? Kalau kita ingin hati kita dipulihkan, hati kita harus berbalik sama Tuhan. Bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan akan kebenaran. Godaan yang di hidup kita itu adalah godaan daging. Godaan daging untuk hidup dalam hawa nafsu, dan dosa itu selalu ada. Godaan serakah tetap ada, tetapi bersyukur roh Allah memampukan kita untuk melakukan kebenaran, untuk memilih taat sama Tuhan. Roh Kudus itu memerdekakan kita dan membuat kita lahir baru. Ada istilah lahir baru dalam kekristenan, yaitu ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus, mata hatinya akan terbuka. Dia menyadari hidupnya dalam dosa dan dia ingin berbalik dan hidup sungguh-sungguh ikut Kristus. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kalau ada orang yang bisa terima Tuhan sebagai juru selamat, adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita jaga hati kita dan pastikan kita pulih,
supaya kita tetap peka oleh pimpinan Roh Allah. Karena kita sadari hati kita tidak selalu bersih. Kita harus selalu terus datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan hati kita. Makanya kita harus berbalik kepada Tuhan. Itu awal yang pertama. Tapi kemudian bagaimana jika jaga hati kita untuk tetap selalu bersih? Supaya kita peka sama pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan hidup dalam kebenaran. Kita sendiri yang harus punya komitmen untuk berhenti mengotori hati kita. Ada orang yang bilang gini, doakan aku ya supaya aku bertobat. Aku mau kasih tahu, mau didoakan oleh hamba Tuhan secanggih apapun, mau didoakan oleh hamba Tuhan sebesar apapun, orang gak akan bertobat kecuali dia mengambil keputusannya sendiri untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat itu butuh kesungguhan hati. Berubah itu butuh komitmen, gak bisa ngandelin didoain doang. Kamu mau didoain dengan cara apapun, kalau kamu sendiri gak mau berbalik sama Tuhan, ya itu sia-sia aja. Kita harus punya komitmen berhenti mengotori hati. Contohnya, Tuhan udah bersihin dan pulihin hati kita, malah dikotori lagi. Itu keputusannya siapa? Kita punya kehendak bebas. Ayo buang semua yang kotor dan yang jahat. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dengar baik, kita harus ambil keputusan untuk berhenti mengotori hati kita. Untuk berhenti melakukan apa yang jahat di mata Allah. Tinggalkan dosa dan hidup kita yang lama. Ada yang ngomong ke aku begini, aku tuh pengen berhenti selingkuh, gimana caranya? Aku cuma jawab, delete aja semua kontaknya, blok dan unfollow IG-nya, dan jangan cari tahu lagi tentang dia. Aduh, dia tahu rumahku loh. Ya udah pindah rumah aja, itu kataku. Kalau kita nggak mau berhubungan lagi dengan selingkuhan kita harus bakar jembatan yang menghubungkan kita dengan orang itu. Kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita nggak bakar jembatan untuk kembali ke hidup yang lama, aku jamin suatu kali kelak kita akan disakiti pasangan kita. Kita ingin telepon pacar lama kita. Ketika kita dikecewain dengan seseorang, kita ingin kembali lagi ke teman-teman yang dulu yang hidup dalam dosa. Dan kita mulai membanding-bandingkan, enakan hidup sebelum kenal Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh berhenti kotorin hatimu. Hati-hati apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca dan pelajari. Karena Yesus mengajarkan bahwa dosa itu mulainya dari mata turun ke hati. Mata adalah jendela jiwa kita. Kalau kita nggak mau kotori hati kita, jangan kotori mata kita. Mata yang cabul, hatinya cabul. Kita kalau nggak jaga mata kita akan kecanduan dosa lagi. Jangan lagi kotori hati kita. Kalau kita mau punya hati yang tetap pulih dan bersih, milikilah hati yang mau diajar. Miliki hati yang lemah lembut yang mau ditegur atau diajar. Kita kalau mau dengar firman, gak cuma dengar, gak cuma baca. Firman Tuhan itu punya daya ubah ketika kita diajar, bukan cuma mendengar, tapi mau melakukannya, mau hidup di dalamnya. Lebih baik tahu sedikit tapi kita lakukan daripada kita hafal semua isi Alkitab tapi kita nggak hidupi sama sekali. Tahukah kamu
bahwa teguran itu yang menjaga kita tetap di jalan yang benar. Contoh, orang kalau nggak jatuh sakit, biasanya nggak jaga kesehatan, nggak ada takutnya sama penyakit, makan apa aja dan malas olahraga. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kadang kita nggak sadar ketika hati kita itu sudah mulai sesat. Hati kita itu udah mulai nggak lurus lagi, udah nggak bersih. Makanya kita butuh baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman, kita ditegur oleh firman. Nah, kita perlu diajar firman Tuhan supaya pertimbangan hati kita selalu dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, tapi bukan untuk mencari pembenaran. Bagaimana hati kita bersih? Jangan simpan akar pahit. Apa sih kunci pemulihan hati karena terluka? Kuncinya cuma satu, yaitu mengampuni. Jangan tumbuh akar yang pahit, karena orang yang kepahitan akan menimbulkan kerusuhan dan akan mencemarkan banyak orang. Aku percaya gini, pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita adalah membuat kita merasakan kasih Allah. Dia memenuhi kasih-Nya setiap hari yang memampukan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang bersalah kepada kita. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan, Yesus mengajarkan kita di akhir hidupnya di bumi sebagai manusia. Ujian yang dihadapi Yesus adalah pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus melepaskan doa bagi orang-orang yang bersalah. Bagaimana kita bisa mengampuni? Sadari bahwa kita sendiri bisa buat salah. Orang lain juga tidak lepas dari kesalahan. Dan ketika kita salah, kita ingin diampuni. Ampunilah orang lain yang bersalah. Jangan pernah merasa benar, karena orang yang merasa benar akan selalu menghakimi orang lain. Jangan simpan akar pahit, karena kita nggak akan bahagia hidupnya. Jangan simpan kebencian, tidak ada gunanya, rugi buat kita sendiri. Kalau kamu ingin pulih, ampuni semua orang yang bersalah padamu. Jangan simpan luka, jangan simpan dosa orang lain. Bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain. Biarlah setiap orang berurusan dengan Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.